Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pemirsa Al-Makna dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa melanjutkan aktivitas kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang mana beliau telah menunjukkan kita kepada jalan yang benar, yaitu jalan Islam. Masih melanjutkan materi yang kemarin seputar adab buang hajat. Kita sudah masuk adab yang ke-9. Di dalam adab ke-9 ini ya berkaitan dengan adamu tabawuli fi makanil wudu'i wa makanil istihmami. Jadi tidak buang hajat di tempat wudu dan tempat mandi. Telah diriwayatkan dari ahlu sunan, rawa ahlu sunani, yaitu Abu Dawud, kemudian Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la yabulanna ahadukum fi mustahammihi fa inna amatal waswasi minhu. Janganlah salah seorang dari kalian kencing di tempat mandinya. Fa inna amatal waswasi minhu. Karena kebanyakan perasaan was-was itu datang dari tempat itu. Kemudian di riwayat yang lainnya, wa fi sunani Abi Dawud bi sanadi sahihin, diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, an Humaidil Himyari, dari sahabat Humaid Al-Himyari, wa ibnu Abdurrahman, dia adalah putra dari Abdurrahman. Qala, dia berkata, laqitu rajulan sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama sahibahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana persahabatan Abu Hurairah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yamtashita ahaduna kulla yaumin aw yabula fi muktasilihi aw yabula fi muktasalihi. Jadi dia mengatakan bahwasanya Rasulullah melarang salah satu dari kami menyisir rambutnya setiap hari atau melarang kencing di tempat mandinya. Di sini ada penjelasan yang dimaksud kamar mandi di sini adalah kamar mandi yang dilarang kencing di dalamnya. Ini adalah kamar mandi yang jika seseorang kencing di dalamnya maka air kencing tidak mengalir ke tempat pembuangan atau selokan. Imam Tirmidzi telah menukil ya ucapan dari Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan, qad wusi'a fil bauli fil muktasali idza jara fihil ma. Jadi ada kelonggaran apabila kamar mandinya itu tatkala kencing di situ disiram air, kemudian kencingnya juga ikut larut di dalam air itu. Atau penjelasannya adalah ketika kamar mandi itu sebagaimana kamar mandi secara umum ya saat ini, kamar mandinya itu dari keramik atau dari bangunan yang ketika mungkin kencing kemudian disiram itu larut dengan air itu, maka di sini tidak ada kemakruhan. Karena yang dimaksud kamar mandi yang kencing di situ itu makruh adalah kamar mandi yang mungkin terbuat dari tanah atau pasir. Ketika kencing itu nggak bisa larut ketika disiram dengan air. Maka di sini yang dimaksud kamar mandi yang tidak boleh di situ ya, kamar mandi atau tempat wudhu yang nggak boleh kencing di situ adalah kamar mandi yang ketika itu kencing di situ tidak bisa disiram.
Tapi adapun kamar mandi secara umum yang saat ini, maka itu bukan termasuk. Ada beberapa faedah di dalam adab ini, yaitu tadi larangan ya kencing di tempat mandi atau tempat wudhu ya, tapi kamar mandinya yang mungkin terbuat dari tanah atau dari pasir ya, bukan berbentuk bangunan seperti sekarang. Kemudian di dalam faedah di dalam adab yang ke-9 ini terdapat faedah, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan yang mendatangkan was-was. Ya, salah satunya supaya tidak was-was itu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makruhnya sering-sering menyisir dan berhias. Jadi terlalu berlebihan mungkin ya. Yang larangan ini terlalu berlebihan. Jadi sangat berlebihan di dalam menyisir rambutnya dan berhias. Kemudian kita masuk adab yang ke-10. Adab yang ke-10 adalah adamu qada'il hajati fil masajidi. Tidak buang hajat di masjid. Terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Bainama nahnu fil masjidi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Allahumma sholli alaihi. Jadi ketika kami berada di dalam masjid bersama Rasulullah, id jaa a'rabiyun. Ya, tiba-tiba datang seorang badui, faqama yabulu fil masjidi. Tiba-tiba dia kemudian kencing di dalam masjid. Faqala, maka kemudian para sahabat Rasulullah SAW mengatakan kepada badui itu, mah, ya, tahan, pengen melarang supaya dia tidak kencing. Kemudian dikatakan oleh Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tusrimuhu, da'uhu, fatarakuhu, hatta bala. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ya, jangan dilarang, jangan dihentikan dia itu kan kencing, biarkan sampai dia selesai kencingnya. Kemudian setelah selesai kencing, Rasulullah memanggilnya. Waqala lahu, Rasulullah berkata kepada badui itu, Rasulullah mengatakan, inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari. Disebutkan di sini bahwasanya Rasulullah mengatakan kepada orang badui itu bahwasanya ini masjid ini itu tidak pantas, tidak layak untuk dikotori dengan air kencing atau kotoran yang lainnya. Innama hiya lidzikrillah azza wa jalla was-sholati wa qiraatil Qur'an. Karena tempat ini hanya untuk berzikir kepada Allah dan untuk sholat dan untuk membaca Al-Quran. Au kama qala Rasulullah SAW, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Kemudian Anas berkata, fa'amara rajulan minal qaum faja'a bidalwin min ma'in fasannahu alaihi. Kemudian Rasulullah memerintahkan salah satu dari sahabat untuk mengambil satu ember air, ya, fasannahu alaihi, kemudian diguyurkan di atas ya bekas dari kencing orang badui tadi. Di sini di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah, ya, bagaimana akhlak Rasulullah SAW di dalam menyikapi, ya, bagaimana akhlak Nabi juga sikap hikmah beliau dalam mengajar dan menghilangkan kemungkaran. Jadi orang itu tetap dibiarkan untuk kencing, tetapi kemudian setelah itu dinasihati oleh Rasulullah SAW. Tapi dulu masjidnya itu masih tanah, ya, berbentuk tanah, bukan seperti masjid sekarang. Kalau masjid sekarang insya Allah tidak ada ya orang-orang yang berani untuk kencing di masjid kalau masjidnya seperti sekarang. Kemudian faedah yang kedua adalah anjuran untuk menjaga masjid dan merawat dari air kencing atau kotoran yang lainnya. Jadi anjuran untuk memperhatikan kebersihan masjid, ya. Jadi dari segala kotoran. Jadi ketika ada kotoran segera kita ambil kotoran itu. Ini termasuk penjagaan terhadap masjid. Kemudian faedah yang ketiga adalah wajibnya mensucikan masjid dan najis sesegera mungkin apabila terjadi di dalamnya ada najis. Jadi sesegera mungkin,
Jadi ketika kita melihat ada sesuatu kotoran hewan, ini dianjurkan segera untuk dibersihkan. Kemudian faedah yang berikutnya adalah apabila dihadapkan dengan beberapa kerusakan, ya, maka pilih kerusakan atau ya mudarat yang paling ringan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, faedah dari adab yang ke-10 adalah sikap lemah lembut dalam mengajari orang bodoh. Ya, bagaimana Rasulullah mencontohkan di dalam hadis ini untuk mengajari orang Badui tadi. Tentu mungkin kalau langsung dilarang, bisa jadi dia akan kencing di situ lagi. Tapi ketika ya dibiarkan menyelesaikan kencing, kemudian diberitahu dengan cara dengan lembut, ya, dengan hikmah, dan orang Badui ini tidak mengulangi lagi kencing di masjid itu. Ini hikmah dari akhlaknya Rasulullah SAW. Kemudian adab yang ke-11, adamul qada'il hajati fil maqabiri, tidak buang hajat di kuburan. Telah Ibnu Majah telah meriwayatkan dengan sanad hasan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, li'an amsiya ala jamratin au saifin au ahsifa na'li bi rijli ahabbu ilayya min an amsiya ala qabri muslimin wa ma ubali awastal kuburi qadaitu hajati au wasta suki. Jadi di sini Rasulullah mengatakan li'an amsiya, ya, jika aku harus berjalan ala jamratin, di atas bara api, au saifin, atau berjalan di atas pedang yang terhunus, au ahsifa na'li birajli, atau berjalan dengan melepas sandal ketika tanahnya mungkin terasa panas, ya, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai daripada semua perbuatan tadi. Jadi perbuatan tadi itu lebih aku sukai, gitu kata Rasulullah. Perbuatan tadi itu lebih aku sukai min an amsiya ala qabri muslim, daripada aku berjalan di atas kuburannya seorang muslim. Kata beliau, wa ma ubali, ya, wa ma ubali awastal kuburi qadaitu hajati awastal suki. Saya memandang, ya, tidak ada perbedaan perbuatan yang tadi itu, yaitu menginjak kuburan, berjalan di atas kuburan orang Islam, itu sama dengan buang hajat di kuburan, di tengah-tengah kuburan atau di tengah-tengah pasar. Maka di sini terdapat beberapa faedah di adab yang ke-11, ya. Di sini haramnya buang hajat di tengah-tengah kuburan, ya. Dan ini, ya, suatu perbuatan yang tercela. Dan insya Allah kalau saat ini jarang sekali orang melakukan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Islam memuliakan orang, ya, Islam memuliakan orang Islam itu, orang Muslim itu, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, masih tetap dimuliakan oleh Islam, ya. Jadi di kuburan, ya, orang yang sudah meninggal, tapi, ya, hak-haknya pun harus dijaga, ya. Salah satunya tidak berjalan di atas kuburannya. Ya, ini banyak masyarakat kadang-kadang kita dapati ketika ke kuburan, ya, mereka biasanya, ya, buat duduk, ya, kemudian diinjak kadang-kadang. Tapi kadang-kadang memang ada kuburan yang enggak tertata. Ya, kuburan itu sulit untuk tidak lewat di atasnya. Maka, ya, ini perlu diperhatikan ketika memakamkan. Jadi perlunya dikasih jalan agar orang tidak berjalan di atas kuburan. Kemudian faedah yang ketiga adalah haramnya berjalan di atas kubur orang Islam. Jadi haramnya berjalan di atas kubur orang Islam. Kemudian di sini menandakan, menunjukkan bahwasanya kesempurnaan syariat Islam
di semua aspek kehidupan. Ya, jadi Islam ini sempurna. Semua aspek kehidupan kita ini diperhatikan, diajarkan oleh Islam. Kemudian adab yang ke-12, al-istitaru minan nas. Jadi adab yang ke-12 ini adalah menutup, ketika buang hajat itu menutup diri supaya tidak diketahui oleh orang lain. Ini banyak terjadi di masyarakat kita, ya. Biasanya kita lihat masyarakat ini buang hajat pinggir jalan. Ya, pinggir jalan umum, banyak orang melihat. Nah, ini tidak seharusnya dilakukan oleh orang Islam, ya. Karena ini adalah bagian dari keimanan, yaitu malu. Malu itu bagian dari keimanan, ya. Tapi kita saksikan, ya, banyak kaum muslimin kadang-kadang tidak memperdulikan adab-adab ini. Ketika buang hajat di pinggir jalan, santai saja. Ketika dilihat banyak orang itu santai aja, tidak diperdulikan. Nah, ini perlu diperhatikan, kita yang tahu harus diberi tahu, ya. Imam Nasa'i telah meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari sahabat Abdurrahman bin Abi Qurat radhiyallahu anhu, ya. Dia berkata, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal khala'i, ya, ke tempat yang sepi, ya. Wa kana idza aradal hajata ab'ada. Rasulullah ketika hendak buang hajat, Rasulullah itu menjauh supaya tidak dilihat orang, supaya juga tidak mengganggu orang dengan baunya itu. Maka di adab yang ke-12 ini ada beberapa faedah, ya. Faedah yang pertama adalah wajibnya menutup diri ketika sedang buang hajat. Jadi kalau mungkin buang hajatnya di sungai, diberi tutup agar tidak terlihat orang. Dan yang lebih baik, ya, saat ini, ya, kita banyak toilet, banyak kamar mandi, lebih baik buang hajatnya di kamar mandi, ya. Sekarang kan banyak kamar mandi, setiap rumah ada kamar mandinya, bukan seperti dulu, ya. Sekarang banyak, jadi gak pantaslah dengan banyaknya kamar mandi itu buang hajat di pinggir jalan. Dan ini ada kaitannya, ya. Kadang-kadang orang tidak memperdulikan tentang kesucian di dalam buang hajat, ya. Kencing ini kadang-kadang ada kaitannya dengan kemarin itu, termasuk di adab kubur adalah orang ketika kencing tidak bersih, jadi tidak bersih dari kencingnya. Kemudian adab yang faedah yang berikutnya adalah semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum dalam mengutip, menceritakan setiap perbuatan Nabi, menunjukkan betapa besar cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap apa yang mereka lihat, setiap apa yang mereka dengar, ya, mereka menukil, menceritakan, ya, supaya menjadi pelajaran bagi orang lain. Dan di sini juga menunjukkan tentang kesempurnaan syariat Islam di semua aspek kehidupan. Insya Allah ketika kita mengamalkan adab-adab sehari-hari dengan bimbingan, ya, syariat, insya Allah hidup kita akan indah. Hidup kita akan penuh dengan faedah. Hidup kita akan penuh dengan pahala, sehingga kita menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang selamat. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Kita sudah masuk ke adab 12. Insya Allah di pekan berikutnya kita, ya, pertemuan terakhir di adab seputar adab buang hajat, ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.